Yanto. Dilanjut oleh Ibu Titin. Silakan Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nama saya Titin Santi, saya mengajar di SD 200. Merangin Pak ya. Lanjut Bu Titin. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan ماكثين فيه أبدا ويخبر الذين قالوا اتخذ الله ولدا صدق Sadaqallahul الله azim. العظيم. Ya, selanjutnya Ibu dilanjutkan dengan tulis Qur'annya, Bu. Setelah Pak ya? Iya, silakan. Nanti kalau saya sebut Ibu bingung nanti. Alhamdulillah. Iya. Ini background saya Pak Pak ya. Pak, background suara Bapak niut Pak. Saya matikan background saya Pak ya. Suara Bapak niut Pak. Iya, lupa. Masih bermain di area Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang ya. hafal Pak. Oh, ini yang hafal mungkin ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau yang lain juga bisa kali ya. Ya sudah, kalau untuk itu saya percaya aja Bu. Mudah-mudahan nanti ke depannya tetap bisa. Catatan untuk Bu Titin terkait baca tulis Quran. Tetap sama seperti yang lainnya, lagi-lagi terus tingkatkan kualitas baca Qurannya. Jika ternyata baca bukan sebatas baca, bisa bukan sebatas bisa, tapi ternyata bisa harus diiringi kalau bisa dengan kemampuan lainnya, bukan hanya bisa baca, tapi juga bisa tulis, dan akhirnya bisa lagam dalam baca Quran, tulis indah dalam eh, eh, cara penulisan Al-Quran. Nah, mungkin itu terus tetap ditingkatkan. Sekarang silakan Bu Titin untuk memasuki area berikutnya, yaitu penampilan Bu Titin kesehariannya dalam mengajar. Mungkin kita bentuk dalam wadah peer teaching hari ini dengan singkat dan padat. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Apakah kalian sehat? Belum belajar kita cek-cek dulu ya kerapian anak ibu, rapi tidaknya. Sugianto, rapi tidak tuh bajunya? Nah, bajunya masukkan ke dalam ya. Nah, baiklah. Sebelum belajar, anak ibu kita semuanya membaca doa. Ayo, yang dipimpin oleh ketua kelas. Ayo, Sugianto pimpin. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yo, semuanya.
sebelum belajar kita mengadakan, boleh menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya ataupun kita boleh baca ayat pendek. Kita hari ini baca ayat pendek saja ya. Anak ibu silakan bacakan surah An-Nasr. Nah, anak ibu sudah membaca surah An-Nasr. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran kita selanjutnya, kita mempelajari pembelajaran yang minggu belakang. Kita membahas surah apa? Membahas surah An-Nasr, ya betul sekali. Nah, surah An-Nasr kemarin ada berapa ayat? Ya, betul, ada 3 ayat. Nah, dalam minggu ini pembelajaran baru kita yaitu mari mengaji dan mengkaji surah Al-Hujurat dan hadis tentang keragaman. Nah, hari ini kita belajar surah Al-Hujurat ya. Anak ibu tahu dah apa itu membaca Al-Quran? Anak ibu bisa membaca Al-Quran? Ya, kalau bisa. Kalau belum bisa, belajar ya. Karena apa? Mempelajari Al-Quran itu wajib hukumnya. Karena apa? Belajar adalah kewajiban kita menuntut ilmu baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran hari ini ya, kita membahas tentang membaca Al-Quran dan hukum tajwidnya. Nah, membaca Al-Quran dapat menenangkan pikiran kita. Jadi sebelum dimasukkan terlebih lanjut, Ibu jelaskan dulu. Apa itu manfaat kita membaca Al-Quran? Pikiran kita tenang, hati kita tenang. Kita juga mendapat syafaat di hari kiamat. Nah, mempelajari Al-Quran juga sebagai sumber kehidupan kita. Nah, ya. Sekarang Ibu buka pelajaran. Ayo semuanya buka pelajarannya. Nah, Ibu buka dulu ya. Oke, Ibu screen dulu ya pelajarannya. Oh, tidak bisa ya, karena tidak bisa screen ya. Tidak bisa Ibu ini tampilkan. Nah, jadi di sini kita belajar tentang surah Al-Hujurat. Ya, kita membaca surah Al-Hujurat. Sebelum kita membaca surah Al-Hujurat, ada baiknya anak ibu mendengarkan ibu membaca dulu ya. Kita dengarkan, nanti kita cari tentang cara tajwidnya. Nah, dengarkan ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah mengetahui maha teliti. Nah, jadi di sini kita sebelum nanti kita membaca bersama-sama, Ibu juga menjelaskan tentang hukum tajwid. Karena spidol Ibu habis ya. Nanti Ibu kasih anak Ibu kartu untuk mencocokkan mencari hukum tajwid ya. Nanti dikasih kertas, kamu silakan kerja kelompok. Kamu cari hukum tajwid yang benar itu seperti apa. Mana terletak di surah Al-Hujurat tersebut. Nah, anak ibu tanya dulu. Surah Al-Hujurat ini kita menjelaskan tentang apa? Apa arti surah Al-Hujurat? Ada yang tahu tidak? Kita tahu apa arti surah Al-Hujurat? Ya, sama. Surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ya. Surah Al-Hujurat
Madinah karena disebutlah dia dengan surah Madaniyah. Nah, di sini sudah dijelaskan belum kita membaca bersama-sama, kita mempelajari surah Al-Imran. Suaranya didekatkan, Bu. Iya. Pelajari Al-Quran, kita harus kalau salah huruf salah juga artinya. Jadi pelajari Al-Quran itu harus disertai dengan ilmu tajwid. Contoh, ibu ambil ya. Subuh bahwa orang tahu hukumnya apa? Ya, aku. Nah, baiklah anak ibu. Nah, sekarang kita baca bersama-sama ya. Ayo semuanya ikuti ibu membaca. Nah, kalau sudah ibu membaca awal, kamu ikuti ibu. Ya, kamu bisa belajar dalam membaca surah Al-Imran. Nah, nah, seperti ayo semuanya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah membaca. Nanti ibu suruh anak ibu membaca satu-satu ya, dengan tajwid, dengan sama yang besarkan anak ibu. Ya, sekarang Sugianto, coba maju ke depan, bacakan surah Al-Hujurat. Nah, ya, terus lanjut. Nah, itu antara huruf satu. Yuk, benar lagi. Nah, ya sudah. Nah, baiklah anak ibu, setelah kita mempelajari, nah di sini ibu sedikit menjelaskan tentang kandungan dari surah Al-Hujurat ya. Tadi sudah kita belajar tajwid, kita kembali kandungannya ya. Nah, kandungan surah Al-Tajwid ini, surah Al-Hujurat ini kita disuruh untuk saling kenal mengenal. Nah, kenapa? Karena ada laki-laki, ada perempuan, kita dari suku yang berbangsa-bangsa, dari yang berbeda juga. Ada suku Batak, ada suku Jawa, nah ada suku Melayu. Nah, kita disuruh untuk saling mengenal. Karena apa? Karena di tempat itu orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Walaupun Suaranya semakin mengecil, Bu. kecil Pak ya? Iya, itu agak kencang loh tadi. Karena jauh mungkin Pak ya. Nah, Lanjut. ya. Nah, jadi kenapa? Karena kita harus saling mengenal. Kita tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Entah itu orang kaya, entah itu orang miskin, semuanya sama. Apa yang membedakan kita ialah takwa kita kepada Allah ya. Karena apa? Allah tidak memandang satupun kecuali ketakwaan iman kita terhadap Allah. Nah, baiklah. Mungkin hanya sampai di sini. Sebelum ibu tutup, anak ibu ada yang ditanyakan? Sesi mau bertanya? Apa Sesi sudah paham? Paham, Bu. Nah, paham. Sebelum bu tutup, bu tanya dulu. Sesi, surah Al-Hujurat turunnya di mana tadi Sesi? Ayo Sesi. Makiyah, Bu. Hah? Makiyah apa Madinah? Makiyah, Bu. Katanya sudah paham. Sesi tadi kemana? Madinah, Bu. Madinah, Bu. Madinah, Bu. Nah, surah Al-Hujurat artinya kamar. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa kita membaca surah Al-Hujurat harus dengan ilmu tajwid, dengan irama yang bagus, ada hukum tajwidnya, dan kita harus mempelajari surah Al-Hujurat dengan kandungan yaitu kita dapat saling mengenal, kita memahami apa itu surah Al-Hujurat ya. Nah, untuk tugas anak ibu minggu depan, anak ibu wajib menghafal surah Al-Hujurat ya. Nah, tugas yang tadi sudah selesai, kartu yang ibu bagikan untuk mencocokkan kartu mencari hukum tajwidnya.
Udah, Bu. Nah, ya boleh kumpulkan. Nanti presentasikan di depan kelas ya. Nah, kalau sudah kita presentasikan, Ibu mungkin cukup di sini. Kita sambung dengan minggu depan, yaitu tentang pembahasan hadis tentang keragaman, ya. Nah, ingat ya, tugas minggu depan kamu juga wajib menghafal surah Al-Hujurat, ya. Iyalah, kalau selesai kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Titin. Iya, Pak. Semangatnya terlihat, ceriahnya masih terlihat, sekalipun dengan suasana yang siang hari ini. Apalagi di ruang terbatas. Ketika di ruang lepas, mungkin Bu Titin jauh lebih lincah, jauh lebih semangat lagi. Namun tetap berbagai macam catatan, Bu. Bahwasanya dalam sebuah proses pembelajaran tidak akan terlepas dari RPP dan tidak terlepas dari media. Kemudian juga kita berusaha untuk bisa membuat pengembangan pembelajaran yang menarik dan berusaha untuk terus mengemas pembelajaran itu kesannya tidak membosankan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang jelas Ibu Sesi, Bu Titin, dan Pak Sugianto sudah menyelesaikan tugasnya. Tinggal masukan atau evaluasi untuk Ibu Titin. Sepertinya kategori sudah bagus. Tinggal terus seperti yang lain untuk tingkatkan terus kualitas belajar, kualitas mengajar kita dengan terus mengamati perjalanan yang ada atau ikuti panduan yang ada pada RPP. Dalam RPP pastinya poin-poin itu banyak, dan banyaknya poin-poin itu ketika dilihat dari penampilan hari ini tidak sepenuhnya bisa diterapkan. Mungkin lagi-lagi karena keterbatasan waktu dan situasi dan kondisi peer teaching. Namanya juga peer teaching, bukan bermain kelas. Ini bermain di area ruang Zoom yang terbatas benar. Saya yakin Grogi, dari Pak. apa yang saya lihat, Pak Sugianto, Bu Titin, dan Bu Sesi, ketika di kelas mungkin akan jauh lebih lincah dan lebih baik lagi. Namun proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu terus jangan sampai terkesan kalau di depan penguji sih semangat Pak, tapi ketika yang uji malah sebaliknya. Tidak seperti itu. Insya Allah akan jauh lebih semangat lagi. Ya Bu Sesi? Ya, Pak. Iya, diduga akan jauh lebih kencang lagi. Tutur kata dalam konteks mengajar, ya terlihat sih pada Pak Sugianto juga tegas dan jangan terburu-buru. Bu Sesi juga punya suara yang lantang, yang juga tidak perlu diburu-buru dalam bertutur kata. Bu Titin juga sama kencangnya, ngegasnya. Tapi yang jelas berusaha untuk terus manfaatkan kualitas suara yang kita miliki jadi sebuah keindahan sendiri ketika berhadapan bersama peserta didik. Mungkin kita akan menanti lagi 2 teman yang belum berakhir pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu MG masih ada dak yo. Silakan dilanjutkan, Bu. Oke. Ibu Titin sudah berapa lama dan di mana tugasnya? Sudah 14 tahun, Bu. Di SD 200 Tambang Baru, Tabir Lintas, Bu. Merangin, Bu. Merangin juga. Pak Sugianto merangin juga ya berarti ya? Merangin semua ini. Oke. Ibu Sesi. Berapa Ya, Bu. tahun dan di mana ya? Udah 10 tahun, Bu. Udah 10 tahun kami ngajar di SD Tanjung Mudo 94 Kecamatan Sungai Manau, Pangkalan Jambu, Merangin, Bu.
Oke, merangin semua ya. Ya, Bu. Baik, Bapak Ibu semua. Jangan tegang ya, biasa saja Ibu Seksi. Iya, Ibu Titin. Ya, ini kan sudah lama sekali mengajar ya. Alhamdulillah, luar biasa perjuangannya, selalu mencintai anak-anak untuk mencerdaskan anak bangsa gitu ya. Baik, ini pasti sudah banyak jadi orang, tanda petik ya. Karena kalau masyarakat kita kan menganggap bahwa kalau jadi orang itu kan dia punya kedudukan, punya jabatan gitu ya. Padahal sejatinya ya, jadi orang itu adalah ketika dia mampu mempertahankan proses kehidupannya. Itulah jadi orang. Cuman kita kan kadang-kala banyak konsepnya berbeda, cara berpikirnya gitu ya. Baik, Bapak Ibu semua ya. Saya mau tanya-tanya saja sih, ini sama dengan mengajari buaya berenang, ngeri lah, ada yang 10 tahun, ada yang 18 tahun, ada 14 tahun gitu ya. Jadi kita anggap sharing saja, saya cuma mau tanya-tanya saja gitu ya. Mengawali pertanyaan adalah bahwa kita kan tahu di dalam perangkat pembelajaran itu kan ada komponennya ya. Tadi yang pertama itu adalah terkait masalah jelas ada tujuan ya, harus ada tujuan. Kemudian yang kedua itu terkait masalah materi ajar ya, materi ajar. Apakah setuju Pak Sugianto pernyataan itu? Bahwa di dalam komponen perangkat pembelajaran itu salah satunya adalah materi ajar. Silakan Pak Sugianto. Sangat setuju kali karena materi ajar itulah yang mendukung proses belajar mengajar dalam kelas maupun di luar kelas. Karena tanpa materi ajar, tentunya apa yang kita sampaikan tidak jelas. Makanya setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 itu materinya ajar berbeda-beda sesuai dengan fasenya. Fase itu kelas, tingkatan kelas. Kemudian elemennya juga berbeda-beda karena kemampuan anak itu sangat berbeda-beda Ibu. Maka dari itu kalau di KBK dulu ada multiple intelligence, 8 kecerdasan siswa. Tetapi di kurikulum Merdeka ini nampaknya kurang lebih saja, sehingga yang kita prioritaskan adalah siswa aktif. Sehingga kita sebagai guru cuma fasilitator, sebagai fasilitas untuk mengarahkan peserta didik dalam berkembang dalam belajar. Anak-anak sekarang ini luar biasa pengaruhnya di masyarakat maupun teknologi itu kalau kita sebagai guru nggak membatasinya itu luar biasa karena efek negatifnya sekarang ini anak-anak yang diambil itu efek negatifnya, positifnya sangat sedikit sekali yang bisa dicerna. Seperti contoh anak sekarang ini rata-rata kalau belajar jarang sekali membuka buku atau materi ajar yang disampaikan guru, tapi rata-rata membuka Google sangat singkat. Memang Google itu lebih cerdas daripada guru, tapi tidak bisa mendidik akhlak atau budi pekerti. Oke, Ibu Titin, Ibu, bagaimana dengan metode? metode kalau untuk kurikulum Merdeka kita harus punya metode ataupun teori Bu dalam belajar tersebut. Contoh kalau metode kan banyak itu Bu, ada metode tutur sebaya atau the power of two. Nah, kalau teorinya kita harus melihat perkembangan pas siswa dulu Bu. Karena setiap siswa itu kan berbeda-beda, Bu. Jadi ada siswa itu yang pintar, mungkin ada sesuatu yang setengah pintar, ada yang tidak bisa.
Nah, Mm-mm. cara penyampaiannya pun kita juga berbeda, Ibu. Jadi kita harus mengikuti, kalau kurikulum Merdeka ini kita harus mengikuti kemauan anak dalam belajar, Bu. Beda dengan kurikulum K13, kalau K13 kan anak harus dituntut bisa mengikuti kemauan guru. Nah, kalau kurikulum Merdeka, otomatis kita yang mengikuti kemauan siswa, Bu. Jadi kita harus punya metode tertentu dalam pembelajaran tersebut dengan perkembangan anak, teorinya juga, tekniknya juga. Makanya kadang-kadang kalau dulu mungkin kita jarang menggunakan media, Bu. Tapi kalau sekarang anak itu kan bervariasi. Jadi bisa jadi anak itu bisa memahami dalam cara melihat video ataupun audio. Kalau dulu kan mungkin metode kami kan kadang ceramah, kadang kasih tugas, kadang ke lapangan. Nah, kalau sekarang kan sistemnya sudah berbeda, Bu. Jadi setiap metode, teknik ataupun teori itu harus melihat dari perkembangan anak tersebut, Bu. Oke. Kemauannya belajarnya seperti apa gitu maksudnya, Bu. Mm-mm. Ya, terima kasih Ibu Seksi. Siapa Ibu Dharma ya, Dharmayanti. Oke. Bagaimana dengan media, Ibu? Penjelasannya. Tadi kan sudah nih disebutkan ya, materi ajar oleh Pak Sugianto, kemudian metode oleh Bu Titin. Media gimana? Ya, Bu. Analisa Ibu? Untuk baiklah Bu, ya media sangat penting Bu bagi dalam mempelajar dalam proses belajar mengajar Bu. Karena kalau tanpa media itu anak tuh sering kadang lupa, nggak ingat. Kalau kita sudah menampilkan media kepadanya, ingatan anak itu sangat kuat Bu. Oh ya, ingat Ibu tadi menjelaskan itu videonya. Kayak gitu Bu. Sangat penting Bu audio medianya Bu. Ya. Sepanjang yang sudah Ibu lakukan gitu ya, pemilihan media yang untuk digunakan dalam proses pembelajaran itu, apa yang menjadi pertimbangan yang harus diperhatikan? Pemilihan media ya, iya. Apa yang harus diperhatikan dalam memutuskan bahwa oh ya media ini yang mau saya pakai gitu dalam materi seperti ini gitu. Nah, sesuai dengan karakter anak Bu, dengan pembelajaran anak. Kalau anak kadang kita menggunakan media audio Bu. Kadang kalau sesuai jadi sesuai dengan aspek psikologis ya, anak begitu ya dalam pemilihan media gitu ya. Selain itu ada lagi? seperti kita mempelajari Asmaul Husna, itu kan perlu kita tampilkan misalnya pohon nanti kita suruh anak nempel-nempel apa yang kita inginkan, misalnya nak tolong ditempel Asmaul Husna Al-Hafiz begitu Bu. Iya. Yang tidak kalah penting apa yang harus diperhatikan dalam pemilihan media, Pak Sugianto? Kalau ada tambahan? Pembelajaran Bu ya. Dalam media pembelajaran, kalau sekarang ini kan sekolah ada yang jadi sekolah pertemuan, sehingga fasilitas media pembelajaran di kelas itu harus terpenuhi. Contohnya laptop, proyektor, karena anak-anak sekarang lebih senang mendengar daripada cuma mendengarkan guru ceramah. Sehingga ketika anak melihat video itu lebih menarik dan lebih ingatannya lebih lama. Sehingga yang pernah saya praktekkan itu pakai layar proyektor berkaitan dengan materi yang kita ajarkan, itu ternyata ingatan anak tuh lebih kuat dibanding cuma kita ceramah kemudian anak suruh nyatat. Kalau cuma suruh nyatat, biasanya catatan itu namanya anak-anak kadang kebuang itu. Dan sekolah ini sekarang ini harus dituntut punya itu. Bahkan kalau dulu pernah saya menerapkan di sekolah
terpadu itu hampir setiap kelas jadikan laboratorium. Jadi maksudnya apa? Namanya moving class. Moving class itu anak yang keliling mencari lokal, misalnya lokal IPA, lokal IPS, lokal pendidikan agama, itu punya lokal sendiri. Lokal tersebut jadi laboratorium, sehingga lokal itu komplit, tidak ada lokal khusus untuk laboratorium, tapi ini hampir setiap kelas jadi laboratorium, sehingga alat-alat peraga di situ lebih komplit. Sehingga gurulah yang tetap standby di lokal, anak yang keliling waktu itu lebih efektif. Terima kasih. Iya. Kalau Bu Titin, ada lagi tambahan yang harus diperhatikan? Oh ya, kalau masalah pemilihan media, Bu, media itu kan sangat penting. Kalau dulu Iya. saya kurikulum K13, karena media itu kan sedikit terbatas, dulu kan belum ada Infokus, kadang kurang sinyal. Jadi saya menggunakan media itu berupa gambar. Nah, kadang-kadang kalau gambar ini anak cuma nengok, oh ini kayak gini, cuman belum memahami. Jadi otomatis saya kadang-kadang apalagi dalam pembelajaran wudhu. Kalau wudhu itu kan memerlukan praktek. Jadi biar anak itu senang, saya bawa keluar, saya suruh anak itu praktek satu-satu, Bu. Oh, gini cara wudhu yang benar. Nah, setelah kurikulum merdeka, kita guru dituntut harus mempunyai potensi tersendiri cara ngajar anak tersebut. Jadi kita menampilkan media melalui video yang anak senangi, bisa jadi contoh dalam film kartun kan. Sekarang ada contoh film kartun Upin Upin, cara berbuka puasa yang benar, atau ini mungkin lebih menarik bagi anak tersebut dulu. Oke. Jawabannya bagus semua ya. Tapi satu yang paling penting adalah kompetensi guru itu sendiri. Jadi SDM-nya ya, supaya kita terhindar dari kelatahan gitu. Ya orang pakai ini ya kita ikut, tetapi kita sendiri tidak memiliki kemampuan untuk itu gitu. Nah, maka karena kita tahu bahwa dalam pemilihan media itu juga terkait masalah SDM-nya, maka yuk kita sama-sama selalu berproses untuk meningkatkan kemampuan SDM kita di dalam pemilihan media. Ya. Oke, ya itu ya Bapak Ibu semua gitu ya. Saya yakin semuanya berproses gitu ya. Kita semua berproses karena kita tidak bisa hindari ya, apalagi media berbasis IT sekarang ini ya, anak-anak sudah luar biasa sangat paham karena memang generasinya, memang masanya gitu. Maka mau tidak mau kita manfaatkan ya media berbasis IT dalam rangka mempermudah langkah kita untuk melaksanakan proses pembelajaran. Gitu ya, Pak Sugianto, Bu Darmayanti, dan Ibu Titin, sepakat kita ya? Iya, selalulah kita ya tetap berusaha untuk mengembangkan kompetensi diri kita. Terima kasih semuanya ya, luar biasa, suka sekali saya bisa ketemu dengan Bapak Sugianto, Ibu Sesi Darmayanti, dan Ibu Titin Susanti. Terima kasih ya. Salam sehat selalu untuk kita semua dan sukses untuk Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses semua ya Bapak Ibu. Iya, Bu.